Oke ya, selamat datang ya yang baru bergabung di kelas Halo Deutsch. Untuk kelas Halo Deutsch sebelumnya sudah berkali-kali ya ini kelas kebetulan untuk kelas Ramadan kita akan coba rutinkan ya. Untuk episode-episode sebelumnya kalau ada yang belum bergabung ke grup Telegram yang punya akunnya ya bisa coba bergabung. Rekaman kelas dan materi-materi sebelum-sebelumnya ada di sana semua ya. Yang bisa nyalain kameranya tolong dinyalakan ya supaya lebih interaktif. Nanti kalau ada latihan saya utamakan yang nyalain kameranya. Hmm. Sudah belajar tapi cara baca dan penggunaan tidak paham. Suaranya kecil ya? Normal-normal aja sih. Terdengar suaranya ya? Atau terlalu pelan? Terdengar. Terdengar ya? Terdengar, Her. Hmm, oke, saya infokan untuk kelas Ramadan ini ya ini free ya. Jadwalnya tidak tentu jadi ya ini kebetulan libur ya jadi full. Agak ragu-ragu mau upgrade Zoom-nya apakah selalu ramai atau tidak. Ini karena ini kebetulan libur ya. Tidak tentu ya ini kebetulan malam nanti mungkin ada di pagi, siang atau sore. Materinya juga acak ya, tapi kalau untuk hari ini kita coba dari materi awal ya. Kalau ada yang tidak dipahami nanti langsung ditanyakan saja. Hmm, itu ya. Yang belum bergabung ke grup Telegram, saya infokan lagi untuk bergabung ke sana. Rekaman ada di sana ya untuk episode-episode sebelumnya. Ada kuis juga, ada diskusi untuk kalau ada yang mau tanya-tanya seputar program ke Jerman ya. Oke, kita mulai. Kalau ada di tempatnya yang berisik, mikrofonnya bisa dimatikan ya. Kalau mau bertanya cepat bisa di chat. Oke, sebelumnya saya infokan dulu ya untuk kelas kami berbayar ya untuk periode bulan Maret sudah dibuka pendaftarannya. Kalau ada yang mau nyusul kelas Februari juga ada beberapa ya yang semingguan ini baru akan dimulai kelasnya kalau mau nyusul. Kita langsung. Oke ya, kita seputar orang ya per zone. Yang pertama ada salam ya, begrüßungen, salam jumpa. Kita coba sama-sama dulu ya. Misalnya kalau selamat pagi, bagaimana selamat pagi? Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Selamat siang. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Matahari terbenam. Guten Guten Abend. Abend. Guten Abend. Guten Abend. Sudah larut malam, tidak ada aktivitas lain. Guten Guten Nacht. 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 Guten Nacht. Guten Nacht. Guten Nacht. Kita coba ya beberapa orang ya. Ada yang mau coba? Siapa yang nyalain kameranya? Ada yang mau coba nggak? Siapa? Ada yang mau coba pelafalannya? Boleh. Siapa? Frau Nurul mau coba? Nurul Fadila? Iya, mau coba Kak. Ya, silakan Tapi dicoba itu saya masih nol banget ya Kak. ya. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan dulu ya untuk yang baru belajar. Jadi A, I, U, E, O seperti bahasa Indonesia ya. Jadi ikutin bahasa Indonesia ya, jangan ikutin bahasa Inggris, ikutinnya ke bahasa Indonesia. Coba silakan, Frau Nurul, Bita. Guten Morgen. Hmm. Kemudian, selamat siang. Guten Tag. Hmm. Guten Abend. Ya, Guten seluruh. Nacht. Ya. Guten Morgen, Guten Tag, ini seperti biasa. Guten Abend, ini yang perlu diperhatikan. Mungkin yang sudah belajar juga kadang skip ya. D dan T di akhir kata tetap terbaca. Jadi bukan Abend, bukan mati di N ya. Tapi ada hembusannya, ada pantulannya di akhir. Abend. Nah, itu. Kalau ada sesuatu, ada kertas di depan ada hembusannya ya. Abend. Gute bukan gute nah, bukan berakhir di H, Guten tapi Nacht. Nacht.
Nah, itu. Nacht. Ada hembusannya ya. Coba lagi yang lain, ada yang mau coba? Siapa? Aku kan mau Frau, nyoba belum. Frau Dina mau coba, silakan. Pertama ada Guten Morgen, Hmm. Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht. Ya, Guten Nacht. Nacht. Tidak ada Nah, K ya. Nacht. Satu lagi, siapa lagi yang mau coba? Saya Kak. Siapa? Frau Tri? Oh, Frau Sukarti mau coba, silakan. Guten Morgen, Hmm. Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht. Belum terdengar endungnya, akhirannya harus terdengar ya. Abend, Abend, Guten ada hembusannya tuh di belakang. Abend, Abend, bisa? Abend, Ada T-nya. Ini ada di belakangnya ya. Abend, itu kalau mau pelan-pelan ya. Nah, jadi pokoknya patokannya kalau masih Abend aja ya salah. Kalau masih Abend. Kalau masih nah salah. Harus ada D dan T-nya ada hembusannya di belakang, pantulannya ya. Itu, ada lagi yang mau coba? Satu lagi. Frau Tri mau coba? Bisa nggak audionya? Atau siapa yang mau coba? Saya Kak. Frau Tri ya? Ya. Ya, silakan coba. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht. Yang nahnya belum terdengar kayaknya ya. Nacht. Nah, Ya, pelan-pelan ya dipelajari ya. Jadi ingat-ingat oke. ini berlaku untuk semua kata ya. Jadi kalau ada D dan T di akhir harus terbaca ya. Contoh lain ya, coba yang sederhana misalnya dan. Ada yang tahu dan bahasa Jermannya auf Deutsch? Und, 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 Ya. Kalau bacanya akhirannya N salah ya. und, Und und, adalah Is. is, ist, kalau berakhir di S salah. ist, Ist. is, Mein Name ist. Ist. Mein Name ist Andi und Siska. Itu ya kalau pelan-pelan ya. Nanti kalian bisa dengar-dengar audio bahasa Jerman ya, D dan T harusnya terdengar. Cuma memang biasanya banyak yang skip ya. Und ist. Itu untuk yang lain A, I, U, E, O biasanya seperti di bahasa Indonesia ya. Untuk pembelajar pada umumnya ya yang di tengah ini sudah cukup ya. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht. Ya, ini yang formal ya. Kalau ke orang yang dihormati, ke orang yang baru dijumpai, bisa pakai yang empat ini. Kalau sudah akrab, Guten-Gutennya boleh dihilangkan. Ya, misalnya Morgan, Tri, Tak, Novia. Gitu ya. Jadi bisa dihilangkan atau bisa pilih yang lain ini. Ada banyak variasi halo-halo yang lain ya. Atau juga tergantung kalau kalian ke Jerman nanti mendaratnya di mana ya. Misalnya ke utara, Moin, mungkin akan kalian sering dengar. Kalau ke wilayah selatan, München ini biasanya lebih apa logat-logat atau kosakatanya banyak yang berubah ya. Nanti salamnya Servus atau ke negara tetangga juga ya ada yang berbahasa Jerman juga. Nah, nih. Jadi nanti kadang tergantung wilayah juga ya. Tapi kalau baru belajar yang tengah ini dulu aja. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht. Ada yang mau tanyakan di sini? Salam. Keine. Keine Frage. Tidak ada pertanyaan ya. Oke, ini ada videonya ya. Nanti bisa didengar kalau di-share materinya ya. Kemudian untuk salam perpisahan. Yang pertama ada ini agak panjang nih. Ini bagaimana bacanya? Auf Auf, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Kalau yang di bawahnya, auf Auf Wiedersehen, Wiederhören. Wiedersehen. auf Wiederhören.
Yang ketiga ini yang gampang. Jus. Choose. Coba lagi yang di bawahnya. Choose. Bisbal. 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 Bal. Terakhir. Is better. Pizza. Bis Better. peta. Ya. Bispeta. Kita belum belajar pelafalan ya. Ini Auf Wiedersehen. S dibaca Z. Auf Wiedersehen. H tidak dibaca, H di tengah. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören ini kalau mau dipelajarin, kita pelajari cepat dulu aja ya. Ini O umlaut ini dibacanya agak ada E-nya. Kalau baru belajar mau pelan-pelan bacanya Hören, Hören, Hören. Tapi harusnya sih cepat ya. Hören. Wiederholen. Ya, tapi kalau pelan-pelannya Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Kalau yang U umlaut, iu. Kalau mau pelan-pelan dulu bisa Tschüss, Tschüss, tapi harusnya sih langsung ya. Tschüss. Ini agak banyak ya konsonan, tapi terdengarnya sih C aja ini. Tschüss. Itu ya ini salam perpisahan ya, lebih sedikit. Kalau yang dua atas ini yang formal ya, ke orang yang dihormati. Kalau tatap muka, sampai jumpa lagi, Auf Wiedersehen. Kalau hanya dengar aja, misalnya lewat telepon, Auf Wiederhören. Itu ya untuk yang formal ya. Kalau sudah kenal, sudah akrab ke temen bisa yang ini. Tschüss. Itu ya, atau ini variasinya sama seperti tadi ya, tergantung wilayah, bisa beda-beda. Itu yang paling umum. Kalau mau spesifik pamitnya boleh pakai yang bawah. Kalau bis belt, bis peter ini A umlaut dibacanya E ya. Ekor. Bis speta. Ini artinya sampai jumpa nanti atau sampai jumpa segera. Ini berguna ya, ini kalau yang bis-bis ini kalian bisa ganti-ganti. Misalnya ada yang tahu nama-nama hari? Hari ini hari apa? Sontak. Zontak, apa itu hari apa? Sonntag. Hari apa ini? Zontak. Minggu. Minggu ya. Jadi kalau bis zontak jadi artinya Sonntag. sampai jumpa hari Minggu nanti. Bis zontak. Ya tinggal diganti-ganti aja ya. Bis Dienstag. Sampai jumpa hari Selasa. Bulan yang diketahui apa? Nama-nama bulan. Januari. Juli. Juli. Ya misalnya ya. April. Bis Januar. Mai. Bis Mei. Bis April. Itu ya. Jadi bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan ya. Bis next Woche. Sampai jumpa minggu depan. Next week ya. Yang belajar bahasa Inggris ya ini banyak mirip ya. Dari akar bahasa yang sama cuma memang tulisannya beda-beda. Tapi kalau mau nebak-nebak ya Zontak ini Sunday, next Woche next week. Itu ya untuk salam perpisahan ya. Auf Wiedersehen, Auf Wiederhören. Ada yang mau coba? Coba dibaca ini 5. Siapa mau coba? Herr Torik mau coba? Saya akan mau coba lagi, Kak. Frau Tri, silakan coba. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald. Bis später. Ya. Akhiran ER tidak dibaca jelas ya. Bis speta. Oh, Kayak später. British ya. Später. Bis speta. Frau Aisyah coba. Silakan. Auf Wiedersehen. Hmm. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald. Bis später. Ya, bis speta. Itu ya salam perpisahan ya. Kita lanjut. Sudah salam, kemudian ada sapaan ya. Ada Herr, ada Frau ini sudah tahu ya. Sama seperti Mister, sama seperti Miss. Laki-laki atau bapak atau ibu ya. Herr, Frau. Fräulein ada yang tahu? Fräulein yang sudah belajar ada yang pernah dengar? Fräulein. Was bedeutet das? Apa artinya?
Nona. Kalau di bahasa Inggris ada Miss, ada Mrs. Di bahasa Jerman sebenarnya ada, cuman sekarang sudah tidak lagi ya. Jadi ini kita bisa pisahkan, cuman saya tetap munculkan karena mungkin kadang di tulisan-tulisan masih akan dijumpai ya. Kalau sekarang sudah tidak lagi, jadi mau perempuan tua atau muda, Frau semua ya. Yang perlu diperhatikan di sini harus ada namanya. Jadi jangan Guten Morgen Herr, Guten Morgen Frau. Ya itu tidak tepat ya. Harus dengan nama belakang sebenarnya ya, cuman kalau di bahasa Indonesia tidak umum kadang bisa juga ya nama panggilan. Gitu ya. Jadi tidak bisa ya Guten Morgen Herr, Danke Frau. Kalau tidak tahu namanya tidak usah disebut Herr Frau ya. Hmm, Itu kira-kira. Kita lanjut ya. Berikutnya di sini ada cara kita perkenalan sedikit ya. Ada nama dan tempat tinggal di sini. Yang pertama ada, ini kita ikuti yang di sini dulu aja ya. Nanti baru namanya masing-masing. Misalnya saya tanya, Wie heißen Sie? Bagaimana bacanya jawabnya? Ich heiße, ich heiße, Thomas Müller. Ya, ini kita ikutin dulu aja ya. Ich heiße Anggi. Wie ist Ihr Name? Mein mein Name ist Thomas. Ya. Wer sind Sie? Ich bin Thomas Müller. Ich bin Thomas Müller. Ya, ich bin Thomas Müller. Jadi cara menyebutkan nama ada 3 variasi ya, ada banyak variasi. Bisa ich heiße, ini yang seperti huruf B ini dibacanya S biasa ya. Kalau masih ingat tadi huruf S dibacanya apa tadi? Z. Ya. Z. Nah ini yang bacanya huruf S, jadi terbalik ya. Yang huruf B ini dibacanya S biasa, biasanya. Kadang S ada juga yang dibaca S ya. Ich heiße bisa, mein Name ist, bisa jangan lupa tadi T. Mein Name ist. Ich bin, ini bacanya ada S-nya, ich bin. Bukan ich ya, ich bin. Itu ya, ini kalau perkenalan umum, kalau ikut budaya Eropa ya pakainya nama depan, nama belakang ya. Kalau punya nama depan, nama belakang ya ini sesuai dengan penyebutan nama di Eropa ya. Kalau mau nama depannya aja mein Vorname, nama depan. Kalau nama keluarga mein Familienname. Gitu ya. Kita coba latihan, coba saya tanya siapa misalnya yang mau coba. Saya Her. Frau Aisyah. Kita coba langsung 3 orang ya, nanti saya acak pertanyaannya. Siapa lagi yang mau coba? Saya Kak. Frau Dina. Siapa lagi? Saya. Saya Her. Siapa tuh? Yang belum siapa? Saya. Artesya. Saya coba yang belum ya. Satu lagi siapa atau ya coba satu lagi siapa? Frau. Saya Kak. Ini saya tulis yang ada di namanya di situ ya. Nanti untuk episode selanjutnya tadi saya langsung confirm semua ya, kalau untuk selanjutnya gunakan nama yang dikenali ya. Secara spesifik ada kualifikasi pemakaian formal atau informal, ini sama aja ya. Jadi untuk formal non formalnya tidak ada perbedaan, boleh pakai yang mana aja ya. Oh ya tadi cuma kalau ditanya nanti kalian dengar pertanyaannya. Nah ya, tadi saya bilang cara memperkenalkan diri ada 3, ada banyak. Tapi kalau kita ditanya pakai heißen jawabnya ich heiße. Kalau pakai nama-nama jawabannya juga mein Name ya. Saya coba tanya dari Frau Aisyah, misalnya saya belum kenal ya. Dengarkan pertanyaannya, misalnya saya tanya, Guten Tag, wer sind Sie? Guten Tag. Ich bin Aisyah Fauzia. Ya. Gitu ya. Jadi kalau nama kalian kalau satu sih ya satu ya. Tapi kalau ada banyak usahakan
Biasanya dijadikan nama depan nama belakang ya. Coba Frau Dina, Guten Tag, wie ist Ihr Name? My name is Audina Nur Amalia. Ya. Mein Name. My Jangan ikut name. ya, jangan ikut bahasa Inggris. Mein Name. My name. Ikutnya bahasa Indonesia. Coba Frau ini ya Martesya. Halo, wie heißen Sie? Hallo, wie heißen Sie? Jawabannya? Halo? Jaringannya ya? Ich heiße Martesia. Oh ya. Ich heiße Martesya. Kemudian yang terakhir, coba saya tanya nama depannya aja ya. Wie ist Ihr Vorname? Mein Vorname is Widolangi. Ya, gitu ya. Itu jadi bebas mau pakai yang mana ya. Favoritnya biasanya sih antara Ich heiße atau Mein Name ist. Tapi nanti bisa juga sesuaikan dengan pertanyaan yang ditanyakan ya. Itu tambahnya di sini ada wo wohnen Sie ya. Ich wohne in Jakarta, ini tinggal ya. Di mana Anda tinggal. Itu tambahnya di sini ada juga dengan siapa Anda tinggal ya. Mit wem wohnen Sie. Bisa mit meiner Family. Bisa juga allein. Alleine ini alone ya, sendirian. Itu ini tambahan ya. Wo wohnen Sie? Ich wohne in. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini ada dua pertanyaan ya. Tadi yang di sebelumnya juga ada dua ya. Ada wie heißen Sie? Ada juga wie heißt du? Ini apa bedanya? Formal dan informal. Yang satu formal, Anda, yang kalau satu do itu informal. kamu. Ya, Formal and informal. ya, formal dan non formal ya. Ini di bahasa Indonesia ada juga ya. Jadi kan kalau sudah akrab atau seumuran kan bilangnya kamu-kamu ya. Tapi kalau orang yang dihormati kan bilangnya Anda. Nah, ini di bahasa Jerman juga sama ya. Kalau di bahasa Inggris kan sama-sama you. Betul? Nanti akan dipelajari lebih lanjut ya. Jadi untuk orang yang diajak bicara, ada cara formal, ada cara non formal. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kalau Irdain tadi itu kepemilikan ya. Siapa namanya Anda, siapa namanya kamu. Jadi kalau ini kamu, ini miliknya kamu. Ini Anda, ini miliknya Anda. Kepemilikan ya. Itu ini perkenalan. Ini salam. Nanti kalian bisa latihan ya. Misalnya kalau di tempat kerja gunakannya Guten Morgen ya kalau sampai jam 11. Kalau di toko ke penjual dari jam 11 sampai jam 18 apa yang diucapkan? Guten Tag. Ya, ini ya. Formal. Remaja ke remaja. Halo. Halo. Halo, hai. Ya, ini Halo, tambahan hai. ya. Kalau mau dipelajari yang negara tetangga Austria dia lebih ke Grüß Gott, atau Jerman Selatan ya München tadi dia Grüß Gott. Ada juga kalau di Swiss, in the Schweiz, Grüezi. Ya. Ini tambahan ya. Ini yang pamitnya. Selamat malam tadi ada dua ya, Guten Abend, Guten Nacht. Kalau masih ada aktivitas harusnya Guten Abend. Kalau sudah larut malam tidak ada aktivitas harusnya Guten Nacht. Itu ada yang mau ditanyakan? Kita coba lanjut ya. Oke, masih berhubungan dengan identitas ya. Kita coba
terjemahkan dulu kosakata di atas. Ini ada contoh Anmeldung ya, formulir pendaftaran. Ada Geburtsdatum yang ikut latihan di grup Telegram tadi. Apa artinya Geburtsdatum? Tanggal lahir. Iya. Tanggal lahir. Tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Kemudian apa tuh di sebelahnya? Straße, Alamat Jalan. atau jalan. 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 Beruf, Pekerjaan. Profesi. pekerjaan, profesi. Hausnummer, Nomor Nomor rumah. rumah. Nomor rumah. Hausnummer nomor rumah. Ini jelas ya. Haus, rumah, nomor. Familienname, nama family. Unterschrift, Tanda tangan. Tanda tangan. tanda tangan. TTD. Postleitzahl, Nomor pos. ya. Nomor Pos. Ada pos. Phoneme tadi ada ya, nama depan. Nama One out. depan. One out atau Tempat stad. tinggal tinggal. atau kota. Alamat. Tinggal. Asal. Tapi diisinya kotanya ya. Asal. Land, Negara Negara. di sini. negara. Deutschland, England. Email. Telepon nomor telepon, nasionalitas, kewarganegaraan ya. Oke, kita coba lengkapi di sini formulirnya. Formulir apa? Sprachschule. Formulir apa? Kursus Gila. Sekolah Sprache. bahasa. Sekolah Sprache. Sekolah bahasa ya. Ini kalau yang ikut ujian sertifikasi nanti ini muncul ya di ujian A1 ujian tulis ya. Jadi kalau di ujian A1 Schreiben nanti ada melengkapi formulir. Ya, jadi ini harus tahu ya. Itu yang pertama di sini ada Santos. Santos ini nama familinya. Nomor 2. Di siapa nomor 2? Maribel ini apa nih di atas? Ya, Vorname ya, nama depan ya. Pasti ada nama depan, nama belakang. Vorname Maribel. 29494 ini nomor apa? Geburtsdatum. Ya, Geburtsdatum ya. Kalau di ujian nanti hati-hati ya, ini agak-agak mirip ya Geburtsdatum dengan Geburtstag. Nah, ini kadang jadi jebakan juga ya. Kalau Geburtstag biasanya tanggal bulan. Ini April ya berarti ya. Kalau Geburtsdatum tanggal bulan tahun. Jadi ini kadang jadi jebakan ya. Ini tanggal lahir. Spanish. Dan Apa Spanish? Nasionalitas. Nasionalitas. Oh, nasionalitas ya. SCH biasanya bahasa ya, cuman bisa juga artinya kewarganegaraan ya. Spanish, bahasa Spanyol bisa, kewarganegaraan Spanyol bisa juga. Gisela STR. One Ort. STR, was is das STR? Strasse. Strasse. Ini kalau di bahasa Indonesia ya jalan ya, jalan Gisela. Kalau di bahasa Jerman Gisela Strasse atau Gisela STR titik ini. Nah itu ya, jadi kalau kalian tinggalnya di Jalan Merdeka, harusnya tulisannya Merdeka Strasse. Ini juga hati-hati jebakannya ya. Kalau Strasse ya nama jalan, tapi kalau di adrese berarti nama jalan dan nomor ya biasanya ya. Nanti kalau formulirnya di adrese biasanya nama jalan tambah nomor ya. 104 Hausnummer. Nomor rumah ya harusnya. 81739 Postleitzahl. PLZ. Postleitzahl ya. Atau ini kadang ditulisnya PLZ ya. Hausnummer. München. One Ort. One Ort.
Ini juga sama ya, Wohnort. München, Wohnort, Straße dengan di addressnya mirip-mirip, cuma kalau di ujian nanti ya ini hati-hati ya. Kalau Wohnort diisinya nama kota, Straße nama jalan, di addressnya biasanya nama jalan plus nomor rumah. Gitu ya. Land, ini Deutschland ya, negaranya. Deutschland. Iya, sisanya Land. sudah jelas ya. Ini ada nomor, apa tadi? Nomor telepon ya. Nomor. Ada email. Studentin, Beruf. apa artinya student? Siswa. Siswa. Mahasiswa. Ya, tadi yang di latihan di grup Telegram ada yang salah jawabnya. Siswa sekolah apa tadi jawabannya? Ada yang jawab di grup Telegram? Schule. Schule. Pada di Schülerin. Ya, karena kalau student berarti yang mahasiswa. Jadi beda ya kosakatanya ya. Student universitas atau Hochschule ya. Universitas atau sekolah tinggi student. Kalau siswa sekolah, siswa kursus itu dia Schule atau Schülerin. Profesi laki-laki perempuan dibedakan ya. Perempuan biasanya ditambah in. Itu Schülerin, studentin, pilotin, mekanikerin ya. Terakhir Nummer 13 apa tadi yang belum? Unterschrift. Unterschrift. Tanda tangan. Jadi tanda tangannya di Jerman ya ini ya. Jelas ya, jadi tidak aneh-aneh ya. Tanda tangannya harus terbaca nama yang lumayan jelas. Itu ya ini formulir ya. Kalau di A1 bentuknya melengkapi formulir ujiannya. Kalau di A2 nanti di level lebih lanjut bentuknya nanti tanya jawab. Jadi misalnya kalian dapat kartu apa ya misalnya. Ya misalnya Gebustak ya, dapat kartu Gebustak atau telepon nomor. Nanti kalian buat pertanyaan, nanti teman ujiannya yang jawab. Misalnya ada yang bisa cara bertanya nomor telepon? Ada yang bisa? Berapa? Wie ist dein Nummer? Wipil bukan. Ya. Berapa wifil? Cuma ternyata di sini pakainya bagaimana. Ini makanya kenapa masuknya di level lanjut ya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dikarang. Profesi, menanyakan profesi bagaimana? Was ist den Beruf? Apa den Art? Ada yang bisa yang lebih formalnya, yang lebih tepat? Was sind Sie? Tambah? Atau was ist Ihre Beruf? Ihr Beruf. Itu masih sebenarnya sih tidak salah, cuman secara formalitas ada yang lebih tepat ya. Was sind Sie von Beruf? Nah itu. Nah ini kalau diartikan normal, font beruf, font itu font apa biasanya artinya font? Dari. Dari, nah ini agak aneh ya. Makanya kenapa yang ini masuknya di level lanjut, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dikarang ya. Ada beberapa pertanyaan template. Contohnya ini, wazin si font beruf, tiba-tiba ada dari ya. Itu ya gambarannya ya, kalau A1 masuknya di formulir, melengkapi formulir, tulisan. Kalau di A2 nanti ujiannya kalian dapat kartu apa, tanyakan ke temannya. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kak, aku mau tanya dong. Silakan. Apa bedanya Beruf sama Arbeiten? Arbeiten Kata-kata. bekerja. Arbeiten kata kerja. Ya, ini kadang sekilas di bahasa Indonesia mirip, tapi kalau belajar bahasa nanti harus pelajari jenis katanya berbeda ya. Beruf, verben kata kerja, jadi biasanya di posisi kedua. Ich arbeite. Kalau beruf ini antara posisi 1 atau posisi 3 ya. Gitu ya biasanya ya. Arbeiten bekerja, beruf pekerjaan.
Itu ini tadi ya. Ini tadi sudah semua ya. Nama, Straße, Stadt. Bacanya ini bagaimana bacanya tadi? Kota, Stadt. Stadt. jalan, Straße. Straße. S tadi dibaca apa tadi S? Straße. Z. Straße. Tapi kalau ini S biasa ya. Jadi kalau yang jadi Z ini kalau S-nya sendirian. Yes. Tapi kalau nempel sama T atau nempel sama CH ya, Schule, ini terdengar S, ini masih terdengar S ya. Schule. Sport, Schule, Sport, Stadt, Stadt. gitu ya. Jadi S biasanya dibaca Z kalau sendirian aja. Contohnya tadi, Auf Wiedersehen. Kalau setelahnya tidak ada konsonan lain, dibacanya Z. Gitu ya. Tapi kalau ini dibacanya tetap S ya. Straße, Stadt, Schule, Sport. Di sini sih disuruh pelajari pluralnya ya. Jadi kata benda satu dengan kata benda banyak. Seperti di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris biasanya tambah S. Kalau di bahasa Jerman nanti ada banyak variasi ya. Bisa tambah N, tambah S. Bisa tambah E. Bisa tambah ER. Lebih banyak ya variasinya ya. Tante. Itu plural ya. Kalau mau menyebut lebih dari satu. Ini contoh dialog perkenalan ya. Ini nanti kita coba ikuti ya. Kita coba lihat yang di atas ada Geburtsort. Apa itu Geburtsort? Tempat lahir. Kotanya atau negaranya? Kota. Ya, ini juga nanti di ujian formulir tadi hati-hati. Kalau Geburtsort berarti kotanya. Kalau negaranya apa? Geburtsland. Ya, jadi ada perbedaan ya, ada variasinya ya. Geburtsland ini negaranya. Geburtsort kotanya. Sein itu apa? Sein. Tubi ya. To be ya. Saing. Kalau di bahasa Inggris, M is are. Kalau di bahasa Jerman ini banyak ya. Berubah semua. Ich bin kalau saya. Kalau kamu Bis. du bist. Bis. Kalau dia, Is. kami. Wir. In. Kalian, Saya. saya, mereka, Anda. Sin. Ini termasuk kata kerja tidak beraturan yang benar-benar berubah total ya. Biasanya di bahasa Jerman nanti ada perubahan-perubahan tapi sedikit-sedikit ya. Kalau ini dia yang berubah total, tapi ini peringkat pertama yang paling sering digunakan. Ya, sama seperti to be juga ya. Di bahasa Indonesia tidak ada yang setara, tapi fungsinya banyak ya. Bisa nama, ich bin Andi. Bisa profesi, ich bin pilot. Bisa umur, ich bin 20 Jahre alt. Apalagi yang belum. Bisa profesi, ich bin pilot. Keadaan, kata sifat, ich bin gesund. Ich bin müde, saya lelah. Bisa juga tempat, ich bin in Jakarta. Bisa juga dari mana, ich bin aus Berlin. Ini peringkat pertama ya. Leben sama dengan wohnen. Tadi masih ingat wohnen? Ich wohne in Jakarta. Gitu ya. Bisa diartikan hidup, bisa juga diartikan tinggal. Tapi kalau di konteks dialog identitasnya harusnya tinggal ya. Di mana Anda tinggal. Jadi kalau wohnen biasa-biasa aja mungkin. Tapi kalau benar-benar merasa nyaman bisa Leben. Adrese tadi alamat. Komen, Asal. Tempat datang. Kota tinggal. komen kata kerja. Ini yang komen ya. Datang. Tohta, Anak perempuan. anak perempuan. Dokter ya mirip bahasa Inggris tulisannya tapi yang beda.
agak-agak cocokologi kalau yang belajar bahasa Inggris. Geboren, Lahir. Lahiran. lahir, tapi lahirnya kata kerja. Nama ya. Buchstabieren, Mengeja. Meja. meja. Nanti kita coba lihat ya contohnya. Kemudian apa lagi? Jahre, tahun ya. Wonen masih ada juga ya. Tinggal tadi ada juga Leben. Kinder, Anak. 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 expression, Bahasa. Berbicara. Bahasa. Berbicara. Speaking. Speaking, berbicara. berbicara. Sprache, bahasa. Tadi yang di Sprachschule tadi tuh yang Expression. Sprache, bahasa ya. Expression. Itu ya. Kita coba lengkapi. Yang pertama di sini wie ist Ihr Name ya. Mein Name ist Yerli. Asia Yerli. Können Sie den Nachnamen bitte? Ini dia minta apa ini kalau disuruh seperti ini? Stabilen. Ya, bisakah Anda tolong eja? Jadi ini contoh ya. Ini kayaknya nama Turki ya. Jadi kalau ketika ditanya nama, kita temannya jawab tapi kita tidak tahu tulisannya ya ini bisa ya. Können Sie den Nachnamen atau können Sie den Namen bitte buchstabieren? Bisa tolong eja namanya ya. Buchstabieren. Itu YERLI ini kita belum belajar ya. Yang sudah belajar di review lagi. Woher? Dari mana? Dari mana Anda datang ya? Saya datang dari Turki, Turkai. Kemudian apa di sini? Ich Bin. Lebe. Ich lebe. Liebe. ya ini mirip ya. Bisa lebe, bisa Ich wohne. wohne ya. Iwana. Ini apa nih jawabannya di sini ya? Ya ini mungkin wohne ya atau lebe kita coba. Wann sind Sie? Kapan Anda? Geboren. 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 Kapan Anda lahir ya? Ya. Atau kita coba ikuti dulu ya yang baru belajar. Ini tadi Y tadi bacanya bagaimana Y? Huruf Y. Ada yang sudah belajar? Yod. Nine. Yod itu huruf J ya, Yod ya. Epsilon. Silon. Upsilon. Ini nanti kalau latihan kalian yang Y-nya aja ya, yang hati-hati ya. Jadi bukan huruf Y, tapi hurufnya upsilon. Yang lainnya normal ya. Upsilon, E, R, L, I. Kalau tanggal 29 bagaimana bacanya? Zwanzig. Unzwanzig. 29. 20. Udah pada jago-jago ya. Ten. Ya nih ada yang belum tahu ya. Jadi tanggal ini yang ada titik-titiknya ini angka urutan ya agak beda ya cara bacanya ya. Swansigten. Bulan 4, bulan keempat. Iya, April. April. Irten. Atau April ya. April. Ya ini dulu aja ya. Jadi tanggal bulan dulu aja nanti latihannya. 29 April ya. 29 April. Was is Ihr? 1000. Nummer 6 apa di sini butuhnya nummer 6? Geburtstag. Was is Ihr? Geburtsort. Geburtstag. Apa tempat lahir Anda ya? Ini nanti kita coba lihat ya kenapa jawabannya Geburtsort. Di sini dia bilang Entschuldigung, maaf. Ich noch nicht so gut Deutsch. Sprechen. Nah, Reise.
Saya berbicara Beho. bahasa Ich Jerman spreche. belum bagus ya. Ich spreche noch nicht so gut Deutsch. Wo sind Sie geboren? Di mana Anda lahir? Di Ankara. Haben Sie? Tochter. Dokter. Tochter Indah. nanti yang di sini. Also. Kinder. Apakah Anda punya anak ya? Kinder. Haben Sie Kinder? Iya. Ich habe eine Tochter. Saya punya anak perempuan. Sie ist 4. Jeffrey. Jahre alt. Umur ya. Jahre 4 alt. tahun. Wie ist Ihre Andres. Adresse? Yes. Saya tinggal Wone. di Wone. Wone. Itu ya. Nanti kode posnya bisa di skip aja. Angka 5 apa bacanya 5? Schön. Märchenweg 5. München. 5. Was sind Sie von Beruf? Apa profesimu? Ich bin. Ich bin. Programmerin ini tadi ya. Ich bin ya. Itu ya kira-kira ini agak ya yang baru belajar bisa pelajari kosakatanya pelan-pelan. Ini kira-kira contoh dialog perkenalan ya. Kalau di ujiannya sih biasanya langsung perkenalan sendiri ya. Kadang mungkin bisa juga ditanyakan, tapi biasanya sih masing-masing perkenalan diri sendiri. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kosakatanya atau yang sudah belajar? Nein. Keine Frage ya. Herr Mahbubi, ada yang mau ditanyakan? Cara ngucapin huruf R di Jerman itu kayak gimana sih Kak? Apa kayak eh kayak ngucap R kayak di kita atau R-nya itu kayak di tenggorokan gitu? Ya, di Pasti. tenggorokan. Yang jelas sih tidak sejelas bahasa Indonesia ya. R ini kadang tergantung posisi ya. Kalau di belakang sih tidak terbaca. Contohnya komputer ya. Atau tadi bis peta. Jadi bukan spatter ya. Jadi tidak dibaca jelas. Speta. Kalau di tengah masih terbaca cuman tidak terlalu jelas. Misalnya mengapa? Mengapa bagaimana bacanya? Warum? Ya, Warum? yang jelas sih jangan warum ya. Meskipun kadang kalau di Jerman sekarang banyak juga ya yang R-nya terbaca. Betul. Warum. Warum? Kalau di awal sih masih terbaca ya. Warum. Warum? Legal. Warum. Betul. Penulisan, Warum? pengucapan kalimatnya sesuai urutan kalimat di bahasa Indonesia. Untuk paling dasarnya sih mirip ya, subjek, kata kerja objek, sama seperti bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Cuma nanti detail-detailnya kadang ada yang punya aturan sendiri ya. Ya, lebih banyak bedanya sih kalau sudah kalimatnya lebih panjang. Misalnya di bahasa Jerman, kata kerja hampir selalu di posisi 2 ya. Hampir selalu ada di posisi 2. Keterangan waktu posisi ketiga. Ada lagi? Ini agak panjang ya, ada yang mau coba nggak nih latihan dialog? Ada 2 orang yang mau coba dialognya? Yang sudah belajar atau yang baru belajar tapi merasa pede-pede aja? Silakan kalau ada yang mau coba. Frau Sukarti dengan Frau Salma ya. Coba Frau Sukarti yang bertanya aja. Wie ist Ihr Name? Tunggu ya, saya coba Mein Name. tulis dulu. Okay. Mein Name ist Yerli. Asia Yerli. Oke, lanjut. Können Sie den Nachnamen bitte buchstabieren?
Y. Woher kommen Sie? Ich komme aus der Türkei. Ich lebe erst seit 6 Monaten in Deutschland. Wann sind Sie geboren? Am 29.04.1984. Was ist Ihr Geburtsort? Entschuldigung, ich spreche noch nicht so gut Deutsch. Wo sind geboren? In Ankara. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe eine Tochter. Sie ist 4 Jahre alt. Wie ist Ihre Adresse? Ich wohne in Märchenweg 81739 München. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Programmiererin. Oke, ich bin Programmiererin. Itu ya, Frau Salma sudah belajar ya. Paling tadi tahunnya ya. 1984. Atau kalau ada yang sudah belajar tahun sebenarnya ada versi lain ya. Kayak di bahasa Indonesia kadang kan kita tidak bilangnya 1984, kadang kan kita bilangnya tahun 1984. Bahasa Jerman juga kayak gitu ya. 1900. 1900. Ja. 1900. 1984. Masih ya, jadi bilangnya 1900 ya. Nanti yang sudah belajar angka. Itu. Sekilas sih jadi lebih mirip bahasa Indonesia ya. Jadi terutama A, I, U, E, O tidak perlu diubah macam-macam kalau hanya sendirian ya. Kecuali yang ada dua double kayak ini, dibacanya Zait, I jadinya ya. Zait. Kalau yang AU sih masih normal. IE dibaca I panjang, Z. EU dibaca OI. Jadi kalau dua huruf kadang baru ada perubahan ya. Tapi kalau satu huruf mirip bahasa Indonesia. Itu jadi tidak terlalu bermasalah ya. Pasti akan terdengar dipahami sama pendengar ya. Kalaupun masih salah-salah. Tinggal detail-detailnya aja ya tadi ya. Paling yang jelas sih W ya. W ini tidak dibaca W. Ini bacanya bagaimana? Wie. Wie. Kalau W masih salah ya. Tidak dibaca W ya. Dibacanya seperti V. V bahasa Inggris. Very, very. V ya, berat. Seperti itu ya. Jadi kalau ini apa bacanya? Vas. Vas ya. Itu ya, ini paling jelas ya. Di kalimat tanya selalu ya ada W ini ya, ada kata tanya W. Wie, woher, wann, was, wo. Oke ya. Märchen, weg. Itu ya, paling jelas ya. Ada lagi yang mau coba? Kak, bedainnya bunyi kadang ada ya kayak bunyi ish, atau kadang ada yang bunyi seperti huruf shin kayak bahasa Arab gitu, bedainnya gimana? Yang CH ya? Iya. Tergantung huruf sebelumnya ya. A, I, U, E, O, AU. Ini kalau ketemu CH, Sprache, ini H biasa. Tapi kalau sisanya A, I, U, E, O, semua umlaut. OI juga kalau ketemu CH, ada S-nya. Biasanya sih antara dua ini ya. Antara lebih ke H atau ada S-nya. Contohnya misalnya kue. Bagaimana bacanya kue? Kuchen. Der Kuchen. Kuchen ya, H ya. Kalau dapur?
Kusche. Die Küche. Die Die Küche. 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 Gitu ya. Küche. Kalau memasak, merebus, Kochen. 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 Kon. Bahasa, ini ada di atas bahasa. Sprechen. Sprache. Sebelas. Sprache. 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 Kalau yang berbicara, Sprechen. Expression. expression. Sprechen. Sprechen. Buku, Sprechen. kalau satu Buch. buku, Das Buch. Das Buch. Book. Das Buch. kalau banyak buku, Die Bus. Die Bücher. bisa. Die Bücher. Ja. Die Bücher. Itu ya. Jadi ada rumusnya ya. Ini juga penting ya. Biasanya level dasar skip, ini biasanya masuknya di level lanjut ya. Itu pun kadang sudah di level dasarnya terbiasa kayak tadi ih. Kalau sudah terbiasa ya agak susah ya. Jadi ini bisa dipelajari dari awal, ada rumusnya. Biasanya seperti ini, tapi kadang ada juga pengecualian ya. Misalnya kayak nama orang itu ikut seperti biasanya ya, Mikhail. Ini kan harusnya ada i. Ternyata pakai cara biasa ya. Atau angka 6. Angka 6 bagaimana bacanya? Zeg. Zek. Sechs. Zek. Sechs. Zeg. Ya. Sechs. Kalau ikut rumus kan harusnya dia Zeg. S ya, tapi ternyata ini pengecualian Zex. Zek. Itu untuk Pakai sehat. Z ya. Oh iya, Iya kayak pakai Z ya. S-nya, enggak kentara Z-nya. S yang di depan dibaca Z, S yang di belakang dibaca S. Ada lagi yang mau ditanyakan? Trainer. Kak mau nanya, Silakan. kalau Z itu dibacanya C atau S ya Kak? Yang angka 10 gitu. Shen atau Chen? Tunggu dulu ya, saya coba lihat yang di chat. Zen. 10 ya. Zen. Ada yang bisa bacanya? Sen. Zen. Zen. Sen. Zen. 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 Jadi S ya, Kak. Sen. Kayak huruf Zen. sa. N Ya. jadinya S Zen. dengan Z Zen. jadi huruf Zen. Ini S. Lidahnya TS ya. kayak digigit. Lidahnya kayak digigit, guys. ya, abatatsa kayak yang belajar bahasa Arab. Iya. Kayak Kayak Abatatsa. digigit TX lidahnya. gitu ya. Iya, kayak digigit lidahnya gitu. Sen. Kayak S. Ya, lidahnya digigit ya. Abatatsa. Ya, sa. Sen. Ya. Kayak entah. Jadi agak mendesis, tapi kalau agak susah sih biasa lebih terdengar S ya. Yang jelas biasanya banyak Zen. yang kalau masih Z ya salah. Apalagi C ini baca juga ya, bacanya C ini salah ya. Sen. Zen. Z dibaca ts ya. Noin. Sen. Ada lagi? Ya ini tadi ya tambahnya ya. Ada status keluarga nanti bisa dipelajari, ada single, Ladies. sudah menikah, cerai, yang Yes. tidak cocok, ini tadi lahir ya, tidak cocok. Alamat, ada nama jalan, fax, nomor rumah, tempat, nanti cari yang tidak cocok. Harusnya ini ya. Nama lahir, nama depan, nama belakang, status keluarga tidak cocok, tanggal lahir, yang ini waktu, tanggal lahir ya, ini tahunnya, ini lahir kapan, ini tempat, ini beda sendiri. Geschlecht ini gender, ada manly laki-laki, ada perempuan, ada verwant kerabat, ini tidak terkait ya. Oh ya tadi negara ya, negara
biasanya sih tidak ada gendernya, cuma kadang ada juga ya, ada der die das-nya ya. Nih negara Swiss contohnya ada gendernya. Nanti kita akan pelajari ya kata benda. Ini ya, jadi biasanya negara tidak ada penanda gender, tapi ada beberapa yang ada. Itu. Tapi tidak banyak ya, dan banyak juga yang tidak terkenal. Itu nanti kalian bisa coba lengkapi ya. Ini nanti di pertemuan berikutnya kita coba review perkenalan diri. Coba-coba lihat contoh yang tadi ya. Coba-coba diubah jawabannya. Kalau cara jawabnya ada yang masih bingung atau cara bacanya nanti bisa didiskusikan ya di grup. Itu. Ini nanti bisa latihan ini tadi ya du atau sie. Jadi kalau di Jerman orang yang diajak bicara hati-hati. Apakah itu non formal atau formal ya? Diperhatikan penyebutannya. Ya, misalnya kolega, rekan kerja ke rekan kerja. Seringnya ya, ini dia ternyata do ya. Ini sih sebenarnya dia semi formal ya. Itu ya, pegawai ke bos dan bos ke pegawai, anak ke orang dewasa yang belum dikenal atau orang dewasa asing. Do or sie. Itu ya, kira-kira ya. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan materinya hari ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau huruf S itu kan jadi Z ya. Ya, biasanya. Nah, apa itu berlaku buat semua huruf S itu? Misalkan Shinzi gitu. Ya, kalau sendirian ya. Kalau di dekatnya, kalau nempelnya dengan A, I, U, E, O, itu kan sendirian ya, berarti dia Z. Tapi kalau nempelnya bukan di A, I, U, E, O, tetap terbaca S. Misalnya tadi Schule, ini kan dia nempelnya tidak di A, I, U, E, O ya. Kalau dia tidak sendirian, dibacanya masih S. Schule. Kalau sendirian di awal dan di tengah dibaca Z, tapi kalau di akhir Fuß atau Fußball, ini kelihatan, oh ini S, oh ini ada SZ ya. Misalnya apa yang di akhir? Ya itu ya, pokoknya ya kalau di awal di tengah dibaca Z, kalau di tengah dibaca S biasa ya. Autos. Ada lagi? Kira-kira seperti itu ya. Silakan nanti diikuti ya untuk kelas selanjutnya, ditunggu infonya apakah. Tapi kalau besok sih tidak bisa malam ya, nanti ditunggu aja info selanjutnya. Yang mau ikutan kelas berbayar kami, saya infokan lagi ya. Sudah terbuka kelas periode Maret, pendaftarannya Februari juga masih bisa nyusul, terutama untuk besok. Besok malam ada kelas A11 reguler ya, kalau ada yang mau nyusul untuk kelas berbayar. Jadwal Zoom meetingnya tiap Rabu malam jika tidak ada perubahan, ditambah pembelajaran di grup WhatsApp ya. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan manfaatkan grup WhatsApp-nya ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Oke, Dankeschön. Apa jawabannya Dankeschön? Tadi belum ya? Bitteschön. Bitteschön. Bitte atau bitteschön. Bitte. Dankeschön. Jadi tidak diulang ya, ini biasanya juga banyak yang salah ya. Danke lagi. Jawabannya bitte atau bitteschön. O umlaut tadi bacanya Schön. EO. Schön. Udah ya. Bitteschön. Oke, Dankeschön. Bitteschön. Bitteschön. Tschüss. Bitteschön. Dankeschön. Danke.